Jadi yang pertama pasti lebih dilihat dari pengalaman organisasi atau volunteer, karena kan mereka nggak punya pengalaman kerja gitu ya. Mungkin pengalaman magang juga termasuk ya di sini, tapi kebanyakan kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman magang juga itu dilihat dari pengalaman organisasi gitu. Jadi selama teman-teman punya pengalaman organisasi, dilihat apa sih hard skill dan soft skill yang didapat gitu. Yang kedua pengetahuan akademik tadi, kalau misalnya teman-teman dari jurusan pertambangan nih, misalnya mau melamar sebagai mining engineer gitu, karena apa sih yang selama kuliah tuh yang teman-teman dapat gitu kan? Oh mungkin teman-teman bisa belajar software, teman-teman bisa belajar ilmu-ilmu yang bisa dipakai di lapangan kayak gitu. Terus yang ketiga, keinginan belajar yang tinggi. Nah, ini maksudnya adalah ketika teman-teman fresh graduate, karena kan belum punya pengalaman ya, jadi otomatis ketika teman-teman baru pertama kali kerja gitu, masuk ke dunia kerja, itu kan pasti um, apa namanya, belajar dulu lah istilahnya. Pasti belajar dulu karena yang mungkin seminggu pertama, sebulan pertama itu pasti di training dulu kan sama HR-nya atau sama atasan teman-teman. Jadi makanya ketika teman-teman fresh graduate harus menunjukkan bahwa teman-teman ini punya keinginan belajar yang tinggi. Tapi jangan salah juga, karena banyak juga nih perusahaan yang mikir kalau ngapain juga kita ngerekrut fresh graduate tapi dia tuh cuman punya keinginan belajar yang tinggi gitu kan. Kita kan ngerekrut karyawan bukan buat dia belajar di perusahaan, tapi kita ngerekrut karyawan itu untuk dia bekerja di perusahaan kita gitu. Nah, jadi gini pada intinya, ketika teman-teman menyampaikan bahwa ya Pak, saya memiliki keinginan belajar yang tinggi di perusahaan ini karena memang saya belum punya pengalaman kerja, tapi saya akan mengusahakan untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama kuliah dari ya selama saya 4 tahun kuliah ini, saya akan mengaplikasikan ilmunya ke dunia kerja ini yang sesuai dengan posisi yang saya lamar saat ini, kayak gitu. Jadi istilahnya di samping keinginan belajar yang tinggi, teman-teman juga menyampaikan bahwa teman-teman bakal mengaplikasikan ilmu yang teman-teman punya untuk pekerjaan yang teman-teman lamar, kayak gitu. Jadi perusahaan kan juga nggak mau rugi ya, ngapain juga kita ngerekrut karyawan tapi dia untuk belajar aja di perusahaannya gitu, bukan untuk bekerja gitu. Karena kan kita ngerekrut juga ya untuk bekerja gitu kan. Jadi makanya sampainya di samping belajar ya teman-teman sampaikan juga bahwa ilmu yang saya dapat sama kuliah bakal diaplikasikan ke dunia kerja. Nah, tapi ini juga di luar konteks dari ini ya. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum pernah bekerja gitu, ketika kuliah mungkin di pertambangan ya dapatnya ilmu A, B, C dan sebagainya. Tapi ketika di lapangan itu bakal jauh berbeda. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti atau proyekan atau mungkin yang udah KKN dan sebagainya gitu ya, itu pasti juga udah lebih paham ya bahwa di lapangan dengan teori itu pasti berbeda jauh banget gitu. Karena banyak di perusahaan aku juga yang lulusan pertambangan ternyata beda banget katanya teori yang dia pelajarin sama kuliah sama di lapangan gitu. Jadi sebetulnya memang seperti itu ya, kebanyakan nggak hanya pertambangan aja, tapi yang aku lulusan psikologi pun itu teori di kuliah sama di lapangan juga berbeda. Jadi mungkin kita bisa menjelaskan kayak caranya tuh kayak gini. Memang Pak, ketika saya belajar kuliah teori gitu ya, di perkuliahan saya, memang pasti agak sedikit berbeda dengan di lapangan, tapi saya juga akan mengusahakan teori yang saya dapat ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi ya saya juga akan coba beradaptasi kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah adaptasi gitu. Karena kita mau mempelajari atau memahami kasus di lapangan tuh ya dengan cara kita harus tahu dulu dong. Kita harus adaptasi dulu, kita harus mempelajari dulu apa sih yang terjadi di lapangan baru kita paham kan. Nah, setelah kita paham apa yang terjadi di lapangan, kita bisa coba cocokin dengan teori yang sudah kita dapat selama kuliah gitu. Jadi memang di pertambangan tuh kayak gitu juga. Kalau misalkan di lapangan, oh beda nih kasusnya, kita coba ulik-ulik dulu apa ya gitu kan. Oh udah ketemu nih misalkan, nah baru kita cocokin sama teorinya. Oh teori di kuliah tuh bla bla bla. Nah kita coba pakai teorinya ke lapangan gitu. Jadi kayak gitu. Terus next yang terakhir keterkaitan jurusan dengan posisi yang diambil. Ini juga sebetulnya ngaruh banget buat teman-teman yang fresh graduate karena belum punya pengalaman kerja. Jadi lebih baik memang melamarnya tuh ke jurusan yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Misalkan kalau pertambangan ya udah berarti lamarnya ke yang pertambangan juga gitu. Tapi nggak memungkiri juga buat teman-teman yang mau melamar ke perusahaan yang mungkin jurusannya tidak sesuai dengan jurusan kuliah teman-teman gitu ya, itu juga nggak masalah. Tapi pasti
bakal lebih sulit karena kan kita bersaing dengan kandidat lain yang bakal lebih sesuai kualifikasinya sama perusahaan tersebut. Jadi makanya kalau bisa untuk di awal-awal ya buat pengalaman dulu deh gitu, buat pengalaman kita sebagai fresh graduate, kita coba cari pekerjaan yang sesuai dulu dengan jurusan. Baru setelah itu kalau misalnya kita ngerasa gak cocok nih sama perusahaan kita yang sekarang atau pekerjaan kita yang sekarang, baru kita coba lamar ke perusahaan lain yang memang jabatannya bisa berbeda gitu. Atau bahkan kita bisa melamar ke posisi yang lain di perusahaan yang sama, itu bisa juga. Misalnya hari ini aku sebagai HR gitu kan di perusahaan A gitu ya. Terus aku kayaknya nggak cocok nih di HR gitu kan. Aku pengen pindah aja ke IT misalnya karena aku lebih senang komputer misalnya. Itu juga gak masalah. Nanti ketika ada internal rekrutmen di perusahaannya gitu ya, itu ya udah aku coba lamar aja sebagai IT gitu dan aku jelasin aja bahwa kenapa aku mau melamar sebagai IT gitu kan, karena aku punya ketertarikan di IT dan juga aku punya skill di IT juga kayak gitu. Jadi itu bisa juga, cuman kalau menurut aku untuk di awal banget pertama kali kerja coba aja untuk lamar ke posisi yang memang linear dengan jurusan teman-teman gitu. Next.